Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah. Insyaallah kita akan membahas kelanjutan dari poin 108 ya, yaitu larangan memotong pepohonan yang ada di Madinah, kemudian mengusir hewan buruannya serta melakukan al-ihdas. Ya, ihdas itu bisa bid'ah, bisa yaitu jinayah, tindak pidana ya di kota Madinah. Ya. Di sini menunjukkan betapa pentingnya kota Madinah. Ya. Oleh sebab itu, insya Allah selain kita membahas di mana di sini dibawa dua hadis, ya. Hadis yang pertama adalah hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lain, dan juga hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Di dalam kitab yang sedang kita pelajari, penulis menukil dari kitab yaitu ya Sahihul Jami' pada nomor 6684 dan 6685, di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam pada hadis Ali bin Abi Thalib, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila saurin la yuhtala kholaha wa la yunaffaru sayduha wa la tultaqatu luqatuha illa liman asyada biha wa la yasluhu li rajulin an yahmila fiha silahan liqitalin wa la yasluhu an yuqta'a minha syajaratun illa an ya'lifa rajulun ba'irahu. Rawahu Ahmad dan yang lainnya. Madinah itu haram antara Airin sampai Saurin. Ya. Airin itu dan Saurin adalah nama dua gunung yang ada di Madinah. Ya. Wa fi riwayah ma baina la bataiha. La bataiha. Yaitu al-labah maksudnya adalah batu hitam, ya, batu hitam karena terbakar oleh panas ini. Ya. Itu antara itu adalah haram. Ya, kalau sekarang kita di Madinah, bisa kita lihat pemerintah sudah memberikan batasan tanah haram yang ada di Madinah. Ya. Tidak boleh ya dipotong pohonnya, tidak boleh binatang buruannya diusir, juga tidak boleh ya, yaitu barang hilang untuk diambil kecuali untuk diumumkan kepada pemiliknya. Dan tidak boleh bagi seorang untuk
memanggul senjata dalam rangka untuk perang. Dan juga tidak boleh dipotong ya darinya pohon-pohonan kecuali untuk memberikan makan kepada ontanya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari juga meriwayatkan Imam Abu Dawud ya dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian hadis yang kedua pada nomor 6685, Al-Madinatu haramun min kadza ila kadza. La yuqta'u syajaruha wa la yuhdatsu fiha hadath. Man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu yaumal qiyamati sarfan wala adla. Hadis dari Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Madinah haram di antara ini dan itu ya. Ini dan itu di sini adalah di antara air dan saur ya. Air dan saur. Itu bukit atau gunung yang namanya air dan saur. Nah, dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis Abi Hurairah antara labataiha. Al-labatan. Al-laba itu adalah tanah yang mengandung batu hitam ya, karena panas. Di situ dari sisi barat dan timurnya. Ya. Dari sisi barat atau dari sisi timur ada di situ namanya Harroh Wakim. Ya. Di situ ada Masjid Kuba, ada Hisn, ada apa namanya benteng namanya Benteng Wakim. Dari barat namanya Harroh Wabaroh. Ya, ada Masjid Qiblatain. Nah, itu dari sisi barat dan timur. Adapun dari sisi selatan dan sisi utara tadi, ya, ada Gunung Air dan Gunung Saur. Gunung Air, ya, Bukit Air dan Bukit Saur. Yang jaraknya dari Masjid Nabawi 8 sampai 8,5 kilometer masing-masing. Ya. Nah itu disebut tanah haram. Adapun fakta di sana sudah ada batasan-batasannya. Nah, sehingga di sini beliau sampaikan pada hadis 6685 Madinah itu haram antara ini dan itu, antara air dan saur, ya, antara air dan saur, antara al-labatain, sisi barat timur al-labatain, al-labah, yaitu Harroh Wakim, ya, dan Harroh Wabaroh, ya, antara Masjid Kuba dan Masjid Qiblatain. Ini tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh di situ melakukan ya perbuatan bid'ah. Barang siapa melakukan perbuatan bid'ah, ya man ahdatsa fi hadatsan aw awa muhdisan itu melindungi orang yang melakukan perbuatan jahat, ya, sehingga orang yang didolimi terhalang dari haknya. Itu awa muhdisan. Ya. Maka bagi orang tersebut, atas orang tersebut, laknat Allah, laknat para malaikat, dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat sorfan wala adla. Sorfan wala adla ini para ulama banyak memberikan makna, ya. Sorfan ada yang memberikan makna taubat, adla al-fidyah, yaitu tebusan, tobat dan tebusan. Ada juga yang memaknai sorfan, as-sorfu adalah an-nawafil, al-adlu adalah al-faridoh, ibadah sunnah dan ibadah wajib. Ya. Ada juga yang memaknai iktisab wal fidyah, upaya usahanya dan tebusannya. Ala kulli hal, ya, intinya kalau kita lihat ditolak kebaikan-kebaikannya. Ya. Nah, kalau kita melihat faedah hadis ini, yang pertama adalah tentu menunjukkan apa? Fadhailu al-Madinah. Keutamaan kota
Madinah. Ya, keutamaan kota Madinah. Dan Madinah disebut dengan apa? Kota haram para jemaah. Ya. Disebut dengan tanah haram. Ya. Itu Madinah. Disebut dengan tanah haram. Ya. Sebagaimana sebelumnya sudah saya sampaikan pada antum, ya, bahwa innallaha harrama Makkah, atau pada hadis sebelumnya inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a laha wa harramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa da'utu laha fi muddiha wa sa'iha mithla ma da'a Ibrahim alaihissalam li Makkah. Rahul Bukhari wa Muslim. Sesuai Ibrahim, Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah dan mendoakan kebaikan untuk kota Mekah. Dan aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Dan aku mendoakan kebaikan untuk Madinah dalam moodnya, soknya, takaran. Ya, seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kota Mekah. Nah, ya. Jadi kota Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim, kota Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyampaikan bahwa Madinah itu haram antara airin ila saurin, bukit air dan bukit saur. Fi riwayah fil Bukhari, ya, ada Abi Hurairah, bainah labataiha. Al-labatan, al-labatu al-harrah, ya. Batu tanah ardun, tanah yang ada batu hitamnya karena panas. Nah, itu. Ya. Jadi dari arah timur dan barat, ya, al-labata ini, ya, yaitu al-harrah, harrah wabira dan harrah waqim. Di situ ada masjid Kuba sama Qiblatain. Kalau selatan utaranya adalah Bukit Air dan Saur, yang jarak dengan Masjid Nabawi, ya, Air 8 kilo, Saur ya lupa 8 kilo setengah, kurang lebih sama lah di situ. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan kota Madinah menjadi haram, sehingga pohonnya tidak boleh dipotong sembarangan, ya. Kemudian juga tidak boleh binatang buruannya diusir. Nah, sekarang kita kan melihat tuh ada banyak burung merpati, ya, sedang bertengger atau sedang ambil makanan, nggak boleh diusir. Ya. Juga tidak boleh barang-barang hilang kemudian diambil. Ada pendapat mengatakan hatta diumumkan, tapi dohir hadis mengatakan boleh kalau diambil untuk disampaikan dan diberitahukan kepada pemiliknya. Nah, itu boleh. Ya. Mungkin diberikan kepada pejabat di situ atau aparat atau polisi, ya. Dan tidak boleh membawa senjata untuk perang. Ya. Tidak boleh motong pohon kecuali untuk makan untuk onta. Wa fi riwayah illa al-idkhir. Idkhir itu daun atau pohon ranting yang dipakai untuk menjadi atap-atap rumah. Al-idkhir namanya, ya. Dalam hadis yang lain, ya. Ini semua menunjukkan keutamaan kota Madinah, sehingga kota Madinah aman dari peperangan, aman dari kerusakan lingkungan. Ini, ya. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, kota Madinah adalah aman, ya, aman. Nah, maka kita juga masuk kota Mekah juga aman, ya. Masuk kota Mekah juga harus aman para jemaah, ya, di sini. Sehingga tidak boleh siapapun di sana untuk melakukan yang namanya peperangan, ya. Melakukan peperangan. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, ya, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, ya. Yang aman, gitu. Aman dari peperangan, juga dari lingkungan, ya. Pohonnya tidak boleh dipotong, hewan-hewan buruan tidak boleh diburu,
Bahkan ketika hewan buruan itu ya bertengger dimanapun dia tempat, ya bukan hanya sekedar, ada juga pendapat ya disandar pada Ikrimah, ketika hewan tersebut bernaung maka tidak boleh diusir untuk ditempati naungannya. Tapi kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, mutlak, tidak muqayyad, dimanapun hewan itu berada tidak boleh diusir, ya aman. Sampai merpati pun aman, apalagi manusia. Merpati aman, ya apalagi manusia. Ini tidak boleh melakukan perbuatan bid'ah, apalagi yang juga tindak kejahatan. Ya, bid'ah lebih besar ya. Tuh. Tidak boleh berbuat bid'ah. Tidak boleh melindungi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Ya, di antara pengertiannya menghalangi hak orang untuk meminta hak kepada orang yang melakukan kedoliman padanya, seperti kisos, ya, ya, kan harus bayar diat misalkan, dihalang-halangi, itu masuk kepada au-awa muhdisan, ya, au-awa muhdisan. Maka orang yang melakukan hal tersebut, bagi atasnya apa? Laknatnya Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Apa laknat di sini? Jauh dari rahmat. Laknat apa? Dijauhkan dari rahmat. Dan tidak terima, Allah Ta'ala tidak menerima pada kiamat sorfan wala adla. As-sarfu, ya, ada yang mengartikan apa? Yaitu ya at-taubah. Wal adlu al-fidyah. Taubat dan fidyah, tebusan tidak terima. Ya. Sementara kita nanti di akhirat, orang yang masuk neraka dan paling ringan siksa nerakanya ditanya oleh Allah, ya, misalnya kamu punya seluruh dunia dan isinya, apakah kamu mau menebusnya? Iya. Ya. Yaqulullah tabaraka ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban yaumal qiyamah. Law kana laka dunya akunta muftadiyan biha yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi fa abaita illa syirk. Rawi Muslim. Ya. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan di hari kiamat. Penghuni neraka paling ringan. Apa kata Allah? Seandainya engkau memiliki dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus? Jawabannya iya. Padahal aku minta kepadamu jauh lebih ringan daripada itu. Ketika engkau berada di surga anak Adam, yaitu jangan melakukan kesyirikan. Tapi engkau tidak memilih, engkau tidak mau kecuali memilih kesyirikan. Artinya, dunia dan isinya bagi penghuni neraka yang paling ringan itu tidak ada artinya. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dari perbuatan syirik. Karena ada orang terjatuh ke dalam perbuatan syirik dengan tujuan mengejar bagian dari dunia yang sedikit. Ini, ya. Nah, ini menunjukkan dua hadis ya, hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan keutamaan kota Madinah. Ya. Aman dari peperangan. Dan juga nyaman lingkungannya. Selain itu juga aman dari kejahatan. Dan juga aman dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari urusan agama. Di antaranya perbuatan bid'ah. Para jemaah. Ya, ini ancamannya keras. Kenapa? Karena kota Madinah sumbernya manba'us sunnah. Sumbernya sunnah. Berani berbuat bid'ah di kota Madinah. Berani berbuat maksiat di kota Madinah. Ya, maka kita harus tahu dan harus paham mana antara tauhid dengan syirik, mana antara beda sunnah dengan bid'ah, ketaatan dengan maksiat. Sehingga kita tidak mudah terjatuh, terutama di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana pernah dulu kita bahas ya, bahwa Allah Ta'ala menciptakan apa yang Allah mau dan juga memilih
apa yang Allah mau. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ya, bahwa Tuhanmu, Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu ada 3 perkara yang dipilih oleh Allah: tempat, waktu, dan pelaku. Sehingga pahala dan dosa juga sangat bergantung kepada tempat, kepada pelaku, kepada waktu. Ini. Nah, kita hati-hati kalau berada di kota Madinah. Ini menunjukkan keutamaan kota Madinah. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa selesai, ya, berakhir. Kita akan bahas keutamaan apa selain yang sudah kita dengarkan bersama. Ini menunjukkan tidak hanya sekedar larangan, tapi juga menunjukkan keutamaan kota Madinah, ya, bahwa di situ aman dan nyaman. Aman dari perbuatan tindak kejahatan, baik peperangan maupun kejahatan yang lain. Dan juga aman dari perbuatan yang bisa mengganggu ibadah, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan juga nyaman, sehingga tidak semudah itu orang memotong pohon-pohonan. Ya. Kemudian juga sampai hewan-hewan pun juga aman. Madinah, para jemaah, disebutkan oleh Nabi sebagai apa? Thayyibah. Thayyibah, ya. Apa thayyibah? Sebagaimana hadis Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda sallallahu hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, yakni al-Madinah. Madinah ini thayyibah. Thayyibah itu baik. Ulama menjelaskan baik, ada tanahnya bagus dan juga penduduknya baik. Tanahnya baik, subur, dan penduduknya juga baik. Kedua, bahwa di kota Madinah iman itu berkumpul. Iman berkumpul. Ya, terutama pada zaman-zaman fitnah, maka di situ orang-orang bersegera di Madinah berkumpul, ya, dengan tingkat keimanan yang mereka miliki. Berkumpulnya iman di kota Madinah seperti berkumpulnya ular-ular yang masuk ke dalam lubang-lubangnya. Sebagaimana Nabi bersabda, innal imana la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayyah ila juhriha. Sesungguhnya iman itu berkumpul di kota Madinah sebagaimana berkumpulnya ular-ular yang menuju ke lubangnya. Ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Ya. Yaitu hadis Abdullah ibnu Umar. Ya. Kemudian yang berikutnya para jamaah, orang yang sabar menghadapi kesulitan di kota Madinah berupa kelaparan, panas, ya, maka nanti Nabi akan menjadi saksi dan memberi syafaat. Ya. Kadang sampai berapa Celcius? 40, ya, 39, panas, kekurangan makan, ya. Sebagaimana hadis Nabi Muslim, ya. Anna Yuhannas maula Zubair kana jalisan inda Abdullah bin Umar fil fitnah. Fatathu maulatun lahu tusallim alaih. Faqalat inni aradtu al-khuruj ya Aba Abdurrahman. Ishtadda alaina zaman. Faqala laha Abdullah u'udi, ya, luka. Yuhannas, budaknya Zubair bin Awam, dia duduk di samping Abdullah bin Umar dalam suasana penuh dengan fitnah. Ya. Nah, kemudian datang budak perempuannya Ibnu Umar mengucapkan salam, dan budak perempuan, ya, dan mengatakan, saya ingin keluar wahai Abu Abdurrahman, ya, wahai Abdullah bin Umar,
punya Abu Abdurrahman. Kenapa? Karena kondisi begitu parah. Nah, kemudian berkatalah Abdullah bin Umar kepada budaknya, "Uqdi luka, duduk ya, celaka kamu." Luka ini adalah suatu apa ya, ungkapan celaan. Ya, duduk jangan kemana-mana. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, karena aku mendengar Rasul bersabda SAW, la yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim. Tidaklah seseorang bersabar di kota Madinah atas la'waiha. La'wa di sini ya panas atau lapar. Alju, syiddatiha, panas. Ya. Tidaklah seorang bersabar di kota Madinah dengan kelaparan dan panas, kecuali nanti aku akan menjadi saksi dan memberikan syafaat kepada orang itu pada hari kiamat. Ya. Nah, makanya kalau sedang haji, sedang umroh, ya harus bersabar. Kadang nggak sabar, diuji kita, ya, kadang nggak sabar. Ya. Dan berikutnya, bahwa kota Madinah itu mengalahkan kota-kota yang lain. Ya, karena orang-orang pada ke Madinah. Umirtu bi qaryatin ta'kulul qura yaqulun Yathrib wa hiyal Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kiru khabathal hadid. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Aku diperintah ya kepada sebuah kota, itu diperintah untuk hijrah, di mana kota itu bisa makan kota-kota yang lain, mengalahkan kota yang lain. Mereka menyebut Yathrib. Nah, Yathrib itu bukan dari Nabi ya, Yathrib mereka orang-orang. Nabi gak suka dengan nama Yathrib. Ya. Suka dengan apa? Hadihi Toibah atau Tobah. Itulah wahiyal Madinah, itulah Madinah. Di mana Madinah ini tanfinnas, bisa mengikis manusia. Diberikan permisalan sebagaimana api mengikis kotoran yang ada di besi, ya. Sebagaimana api mengikis kotoran yang ada di besi. Ya, artinya kota Madinah ini akan menyaring, ya. Waktu Nabi SAW datang ke kota Madinah, ada seorang rahib namanya Abu Amir Ar-Rahib. Dia iri dan dengki kepada Nabi karena banyak yang masuk Islam. Ya. Akhirnya dia apa? Diajak masuk Islam nggak mau. Akhirnya dia keluar dari Madinah, tersaring dan mati dalam perjalanan bersama dengan 12 pengikutnya. Ya. Abu Amir Ar-Rahib. Ini tersaring dengan sendirinya, orang-orang munafik tersaring dengan sendirinya para jemaah. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa kota Madinah mendapatkan doa keberkahan ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis Abi Hurairah Imam Muslim nomor 1273, kana nasu idza ra'au awwala thamar ja'u bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu qala Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni abduka wa nabiyyuka wa inni da'aka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlihi ma hu qala thumma yad'u asghar walidin lah wa yu'tihi dzalika thamar. Para sahabat ketika mereka melihat pertama kali buahnya, pohonnya berbuah, dibawa kepada Nabi buah itu. Ketika Nabi mengambil buah itu, beliau berdoa, "Ya Allah, berikan berkah kepada buah-buah kami. Berkahilah kami untuk kota Madinah kami. Berkahilah kami untuk ukuran sok dan juga
berikan berkah untuk ukuran mud. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kekasih-Mu, Nabi-Mu, dan aku juga sesungguhnya hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ibrahim berdoa kepadamu untuk Mekah, aku berdoa kepadamu untuk Madinah. Seperti apa yang didoakan Nabi Ibrahim untuk Mekah dan semisalnya yang bersamanya. Ya. Ini para jemaah. Ya. Jadi didoa dengan keberkahan. Oleh karena itu, ya bersyukur kalau bisa sampai ke sana, apalagi berdiam agak lama di sana dalam rangka untuk apapun, ya, apalagi belajar di sana. Jangan sampai belajar di sana atau diam di sana, lebih-lebih menjalankan ibadah umroh, ziarah, kota Madinah, kota Mekah, tidak mendapatkan apa-apa. Justru mendapatkan kemurkaan, mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia semuanya. Ini ya. Kemudian Dajjal dan penyakit Ta'un tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ya. Kalau COVID kemarin masuk nggak? Madinah ada nggak yang kena COVID Madinah? Menunjukkan berarti COVID bukan Ta'un. Memang bukan Ta'un. Kalau Ta'un itu kata Imam Nawawi ada bekas, sama dengan jihad, karena Ta'un ada bekas-bekas luka, ya bekas luka di fisiknya. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil Madinah malaikah la yadkhuluha at-ta'un walad dajjal. Rahul Bukhari wa Muslim. Bukhari nomor 1880. Ya, Muslim nomor 1379. Ya. Di jalan-jalan kota Madinah itu ada malaikat-malaikat. Ya. Sehingga ta'un tidak bisa masuk dan juga dajjal tidak bisa masuk di kota Madinah. Ya. Kemudian keistimewaan yang lain, Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu termasuk masjid yang disyariatkan untuk didatangi meskipun dengan jalan safar rehlah. Adapun masjid yang lain tidak ada disyariatkan. Saya mau ke kota A, mau ke masjid sana, malah berkah di situ, enggak ada. Sama masjid yang lain, ya. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya, Bukhari nomor 1189, Muslim 1397. Ya, Bukhari 1189. Adapun untuk Dajjal tadi 1880 dan Ta'un, ya. Tidak boleh melakukan rehlah, itu safar, kecuali ke 3 masjid. Maksudnya itu tidak boleh kita melakukan perjalanan ibadah ke tempat-tempat ibadah tertentu kecuali 3 masjid. Ya. Pertama Masjid Haram, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Masjidil Rasul, Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ya, di Filistin. Ini, ya. Itu para jamaah. Nah, oleh sebab itu, ya, kita jangan sampai punya niat-niat untuk sholat di tempat tertentu, ya. Masjid semuanya sama, ya. Ya. Masuk ke dalam keumuman hadis, ya. Yaitu apa? Bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa budul biladi ilallah aswaquha. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah nomor 671. Bahwa negeri yang paling Allah sukai atau tempat wa fi riwayah al-buq'ah, tanah yang paling Allah sukai, Allah cintai apa? Masjid-masjidnya. Dan tanah yang paling Allah benci apa? Pasar-pasarnya. Ya. Dan kita tahu perbedaan antara masjid dan pasar. Nah, bagaimana kalau di atas masjid di bawahnya pasar itu? Allahu a'lam, bisa nggak bisa jawab saya. Ada terkadang di atas masjid di bawahnya pasar. Ya sudah. Yang masjid disuka sama Allah Ta'ala, yang pasarnya paling dibenci. Ya. Masuk pada keumuman.
majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, itu masjid. Dibacakan Quran pada mereka dan dipelajari apa yang ada di antara mereka. Kecuali Allah akan berikan ketenangan, diturun rahmat, dikelilingi para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illal masjidal haram. Rawahul Bukhari nomor 1190 dan Muslim 1394. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik ya, dengan 1000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lain. Ya. Kecuali Masjid Haram. Berapa Masjid Haram? 100.000 ya. 100.000 ya. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali ya. Kalau Masjid Haram ya itu 100.000 kali ya. Sebagaimana Nabi bersabda, hadis Jabir bin Abdullah yang Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, lafadznya Ahmad, salatun fi masjidi afdal min alfi shalah fi ma siwa illa al-masjidil haram. Ya. Salat masjidku ini lebih utama 1000 kali salat rakaat ya dibandingkan selain masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil masjidil haram afdal min mi'ah alfi salatin fi ma siwa. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 rakaat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Ya, ini. Kemudian di Madinah ada apa? Ada Masjid Quba, ada Masjid Qiblatain, ada Masjid Khandaq yang disyariatkan untuk dikunjungi hanya Masjid Quba. Tentu saja selain Masjidil Haram. Ya. Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitih tsumma ata Masjid Quba fa shalla fihi sholatan kana lahu ka'ajri umrah." Akhrajahu Ibnu Majah dan yang lainnya. Barang siapa bersuci dari rumahnya, di hotelnya, lalu mendatangi Masjid Quba, sholat di dalamnya 2 rakaat, seperti mendapatkan pahala umroh, ya, mendapat pahala umroh. Ya. Di situ ada Raudhah, ada Gunung Uhud, ada Wadi Mubarak. Wah, ini banyak nih, yang belum kita. Yang ada kurma Jawa untuk menyaring orang. Ini sudah masuk waktu Isya ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang datang, karena beberapa fadhail keutamaan ini ya mudah-mudahan memotivasi kita semuanya ingin menjalani ibadah haji dan umroh. Dan mudah-mudahan yang belum diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk menjalani haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah semoga diberikan ya kesempatan untuk mengulang kembali ya. Karena Nabi bersabda, tabi'u bainal haji wal umroh. Iringi haji dan umroh. Nabi bersabda, al-umroh ilal umroh mukaffiratun lima bainahuma. Umroh dengan umroh itu bisa menghapus dosa antara keduanya. Semoga bermanfaat sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.